Wildan Baskara Pratama, mahasiswa semester 5, jurusan Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Kalau kalian tanya gimana keseharian Wildan, ini dia ceritanya. Ren, masih zaman naik sepeda. Ini namanya hemat energi dan BBM juga sekarang harganya makin mahal. Dan juga persediaannya lama-lama juga bakal habis kan. Kuno lu Ren, duluan ya, dadah Ren nih naik sepeda. Iya, masuk. Ya. Masuk ya. Benar. Tiga. Nah, gini aja kita. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, energi yang kita gunakan saat ini banyak bersumber dari energi fosil. Kita ketahui bersama bahwa energi fosil merupakan energi tak terbarukan yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Maka dari itu, kita harus bijak dan hemat dalam menggunakan energi. Apa juga hemat tapi nih, kalau misalnya kita punya uang buat bayar, udah beres. Gak usah lagi. Ya, kenapa benar ada yang ingin disampaikan? Enggak Bu, enggak ada apa-apa Bu. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin disampaikan, untuk pertemuan kuliah hari ini saya cukupkan. Jangan lupa ya tugasnya dikerjakan dan besok dimohon pada pukul 6 pagi sudah berkumpul karena kita akan melakukan visit ke Kementerian ESDM. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dunia makin hari udah makin kayak neraka. Panas, 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 panas. Aduh, sumpah, berat.
Bet, bet. Aduh, kawan HP. Rotasi waktu hidupku, binar mata yang membiru, hari-hari yang lesu. Aku menunggu kamu, selalu aku lihat belakang punggungmu di saat kau lihat belakang punggung priaku. Gas, guys. Punggungmu di saat kau lihat belakang punggung pria lain. Menunggu kau menoleh dan berlari ke arahku dan memelukku seerat-eratnya. Apaan ya? Aduh, gak bisa nih gue siang-siang kayak gini mikir. Aduh, mana otak macet lagi kayak gini. Ngapain ya? Tidur lagi aja apa ya? Coba berdamai dengan diriku, tapi kau selalu tahu itu. Bagaimana mungkin You have been slain. Kamu lagi. Cuau, cuau, cuau. Cuau, cuau, cuau. Cuau, cuau, cuau. Siapa sih ini? Cuau, Aduh, cuau, ganggu. cuau. Cuau, cuau, cuau. Halo? Apaan sih? Ganggu gue tidur aja. Woi, santai bos. Yaudah lu sini aja ke kosan gua. Katanya lu mau mabar. Hah? Sekarang? Udah nggak usah hao-hao aja Dan. Udah sini aja lu, ntar gue tinggal mabar lu. Yaudah, gue berangkat. Dulu tuh bensin udah mau habis juga. Terus juga masih bisa. Lagian juga gue lagi capek nih sekarang. Tidur. Udah gue cabut ya. Gimana? Besok gimana, mau bareng nggak? Ah, kan lu pakai sepeda. Lama kayak keong. Gue kan pakai motor. Cepet. Oke ya. Apalagi masih ada tugas ya. Ngantuk banget. Nah, aja lah. Ada waktu juga. Hah? Udah siang.
Aduh, HP mati lagi. Jam berapa ya sekarang? Waduh, ini jam 7. Telat nih gua. Tuh, gua harus cepet mandi. Udah, gua gak nyala sih. Padahal udah gua onin. Udah, gua cepet-cepet harus cepet mandi dulu. Udah kan? Aduh, kok gak nyala sih? Gak bisa nih gua kalau gini terus, bisa telat gua. Perasaan gua udah bayar listrik, masa masih aja mati? Bodo amat lah, gak usah mandi. Mana lagi peda gua? Gak kelihatan banget sih, gelap banget. Gak nyala lagi lampunya juga. Aduh, gimana ya? Coba cari lagi deh. Nah, tunggu. Waduh, bisa nih gue harus berangkat sekarang. Cepet. Aduh, gimana ya? Ada nih. Akhirnya sampai juga gue di ESDM dengan penuh drama lagi pagi tadi. Wah, bagus ya kantornya. Gue salawatin deh, siapa tahu bisa kerja di sini juga. Berdiri sejak 11 September 1945, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia atau ESDM merupakan lembaga pertama yang menangani pertambangan di Indonesia. Dahulu, lembaga ini disebut sebagai Jawatan Tambang dan Geologi, yang semula bernama Chisitsu Cesaho, bernaung di bawah Kementerian Kemakmuran dengan Bapak Insinyur Surahman Cokrohadi sebagai menteri pertamanya. Saat ini Kementerian ESDM berada di bawah kepemimpinan Bapak Arifin Tashrif, bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Terdiri dari 4 direktorat jenderal, yaitu Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Ketenagalistrikan, Mineral dan Batu Bara, serta Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi. Kementerian ESDM gencar melakukan berbagai aksi menuju transisi energi tahun 2060. Berbagai sektor tak terkecuali pemuda berperan penting dalam mewujudkan transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan berkeadilan. Masa depan energi bangsa ada di tangan para pemuda, karena pemuda
adalah penentu arah transisi energi Indonesia. It's possible with our collective efforts. It's our turn. Let's take an action. Nama aku Arti Ilhami, saya dari Biro Klik. Nama saya Bayu Kusnadi, saya dari Biro Keuangan. Berkarir di ESDM artinya itu kita memang berkontribusi, berusaha untuk memberikan yang terbaik, produktif, untuk memberikan sedikit sumbangsih kita sebagai manusia, sebagai negarawan. Kita kan negarawannya kalau udah jadi ASN gitu ya. Memang bekerja sebagai ASN itu kita harus fokus pada kontribusi kita kepada institusi. Lingkungi yaitu di mana kita memberikan layanan terbaik terhadap negara, terutama buat instansi kita, ESDM. Sesuai sama tagline Biro Umum sih, melayani sepenuh hati. Itu artinya. Untuk cara mengatasi adaptasi biar lebih cepat itu kita harus banyak-banyak melatih komunikasi kita dengan teman, dengan rekan kerja, dengan atasan. Nanti dengan sendirinya dengan kita bisa membangun komunikasi yang baik, akhirnya kita bisa paham visi misi, kemudian kita bisa paham tujuan kita berkarir sebagai ASN itu mau dibawa kemana. Nanti pada akhirnya kita akan menemukan tempat kita di mana nantinya gitu. Kalau pengalaman saya kerja di sebuah instansi pemerintahan itu sih yang kan biasa dikenal orang itu kan orangnya tua-tua gitu ya, banyak yang senior. Itu waktu itu saya masih usia kurang lebih 23 tahun yang cukup PNS paling junior waktu itu jadi satu tantangan yang tinggi juga buat saya karena yang rata-rata itu teman kantor saya seumuran orang tua saya. Artinya di sini juga kita melihat bahwa gimana sih kita bisa adaptasi, gimana kita harus menyesuaikan terhadap lingkungan kita. Sesuatu yang awal menurut saya challenging, namun makin kesini makin bisa beradaptasi ya, makin bisa mengenal lingkungan. Yang berkesan banyak, tapi mungkin yang paling terbaru akhir-akhir ini ya, waktu saya terlibat dari kegiatan G20. Jadi G20 dari Kementerian SDM mengadakan beberapa kali Energy Transition Working Group dan juga Energy Transition Meeting, Ministerial Meeting. Itu diadain di Bali terakhir, dan alhamdulillah saya dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan untuk memandu menjadi host ESDM TV. Di situ saya mewawancarai berbagai macam delegasi-delegasi dari negara-negara G20 untuk menanyakan kesan-kesan mereka selama mereka ada di Indonesia, bagaimana di Indonesia, gimana berlangsungnya sidang itu, gimana sih gitu kan ya, nanya impression mereka lah soal Indonesia, karena mereka kan nggak cuma dibawa ke satu wilayah ya. Para delegasi itu dibawa dari mulai Yogyakarta, Labuan Bajo, Bali. Jadi saya menemani proses ETWG di G20 dari 1 sampai 3 itu, kenal dengan mereka, menambah pertemanan, menambah relasi. Itu pengalaman yang cukup mengesankan, tidak akan terlupa karena momen G20 itu kan jangkanya berapa tahun sekali gitu kan ya, jarang-jarang. Alhamdulillah saya dapat kesempatan itu. Selama kerja, pengalaman yang paling berkesan pertama itu ya, saya memproses anggarannya Pak Menteri, pimpinan kami, dan kebetulan menurut saya ada yang kurang lengkap. Saya tolak ya, bukan saya tolak sih, saya minta kembalikan dulu untuk tidak diproses. Namun tiba-tiba atasan saya juga, "Pak ini kenapa Pak Menteri ditolak A sampai Z?" Enggak Bu, saya tidak langsung, cuma minta tolong perbaikan. Hingga habis itu ya tolong ya cepat siap, cepat saya. Sampai teman-teman bilang, "Baik kok berani banget kalau Pak Menteri." Terus saya tidak menolak, cuman saya meminta klarifikasi ulang untuk bisa dilengkapi karena itu berhubungan dengan anggaran, itu punyanya negara ya, terus kita harus taat dengan regulasi dan aturan yang ada. Selain itu juga mungkin pernah tidur di kantor ya di akhir tahun karena harus mencairkan seluruh anggaran, itu tidak mudah ya. G20 kemarin kita baru, mungkin sampai saat ini kan masih berlangsung ya G20 untuk yang presidensi, tapi kita sempat pegang yang ETWG ETMM. Itu pengalaman paling berkesan selama kerja 7 tahun di SDM, karena benar-benar dari negara-negara lain masuk ke sini, datang, kita ngelayanin, kita
serve, kita semua media menyorot itu kan. Jadi emang benar-benar pengalaman yang paling berharga sih, dan mungkin tidak akan terulang lagi sebenarnya. Pesan untuk mahasiswa untuk membangun karir ya. Satu, dimulai dari diri sendiri dulu. Itu jangan pernah lelah berbuat baik. Selalu berbuat baik sama siapapun, karena kalau kita berbuat baik sama orang, percaya itu kembali ke kita. Mau sekarang, nanti, atau lusa, tahun depan, itu balik lagi ke kita. Percaya aja itu. Berbuat baik sama orang, terus kemudian perbanyak relasi seperti yang tadi dibilang Pak Agung. Itu betul banget. Jangan harap kalian lulus kerja tiba-tiba kalian ngelamar kerja ke satu tempat langsung diterima. Itu tuh 1 in million. Kalau kalian berhasil, inget satu yang bikin itu berhasil, salah satunya pasti doa orang tua. Banyak minta doa sama orang tua, terutama ibu, mustajab banget. Terus yang ketiga, jangan pernah lelah untuk menjadi orang yang lebih produktif. Apalagi generasi kalian ini orang-orangnya parah banget produktifnya menurut aku. Kalian tuh lebih hebat lah generasinya daripada generasi aku ya. Kalian tuh harusnya lebih rajin, lebih bisa menghasilkan gitu. Jangan pernah mau kalah di dunia yang penuh persaingan ini. Tapi jangan pernah berusaha menjadi orang yang benar tapi melupakan hal baik. Tapi berusaha menjadi orang yang baik meskipun tidak terlihat terlalu benar gitu. Kalau buat pesan dari saya buat mahasiswa dan mahasiswi ya, kurang-kurangilah jadi kaum rebahan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo, kalau dari saya sih nggak perlu muluk-muluk dan don't expect too much lah ya. Minimal lakukan satu aja yang bermanfaat sehari dan itu continue. Artinya ke depan apapun yang dilakukan terbaik dan menghasilkan value, otomatis itu juga dapat impact buat diri sendiri. Bisa masuk kalau di SDM ya? Iya. Sebenarnya ya, kalau memang mau jadi PNS, pertama-tama mungkin yang harus disingkirkan itu adalah cari karir di sini tuh bukan itu. Memang benar-benar yang kita cari kalau jadi PNS itu untuk melayani negara ini. Karena kadang kita tidak setimpal apa yang udah kita kerjakan begitu besar. Karena di PNS itu banyak birokrasinya kan ya. Jadi memang kita harus ikhlas dengan itu semua. Jadi memang kalau untuk jadi PNS harus bisa sadar semua yang kita lakukan itu memang untuk ibadah. Oh gitu ya. Apa jangan-jangan selama ini gua... Lagi lampunya juga. Aduh gimana ya? Aduh gak nyala lagi. Gimana ya? Aduh gak bisa nih gua kalau misalnya kayak gini terus. Aduh nyala lagi. Gimana ya? Udah ada aja. Enggak. Berarti selama ini gue udah boros banget ya pakai sumber energi. Sampai gue nggak sadar kalau cadangan energi itu udah makin sedikit. Bro, balik bareng yuk. Nggak salah lu. Mana motor kebanggaan lu? Kemarin lu bilang naik sepeda kayak Mulai sekarang gue udah sadar kalau perilaku gue kayak gini terus, cadangan energi bakal lebih cepat habis, Ren. bagus deh kalau lu sadar, Ben. Ayo balik. Ayo. Gue masih pada nyala ya. Kipas masih nyala, lampu masih nyala, laptop juga masih nyala. Mana baju berantakan di sana. Gak bisa nih, harus gue beresin. Duh, ternyata selama ini gue masih boros energi. Gak bisa nih gue kayak gini. Untung aja gue ikut visit ke SDM. Sekarang gue sadar, ternyata kebiasaan gue tuh menimbulkan kerugian juga buat semuanya, khususnya buat energi. Setelah ini gue janji
gue bakal lebih semangat lagi sama energi dan gue nggak bakal boros-boros lagi untuk energi.